Dalam kondisi hidup yang serba krisis seperti sekarang, mewajibkan setiap orang untuk hidup hemat. Hemat dalam hal apa saja? Di antaranya yaitu 1. Hemat waktu, 2. Hemat berpikir, 3. Hemat bicara, 4. Hemat berkeinginan. Kenapa harus hemat waktu? Karena waktu sangat penting bagi kita. Iya kan? Mau disadari atau tidak, yang namanya waktu datang dan pergi begitu saja. Dan hal itu nggak bisa kita pungkiri. Setiap waktu yang berlalu tidak bisa diminta untuk datang kembali. Dan itu sudah pasti. Boleh jadi, setiap waktu yang telah kita lewati merupakan bagian yang paling disesali. Untuk itu, mari gunakan waktu secara optimal agar di kemudian tidak ada sesal. Hemat berpikir adalah menggunakan pikiran yang mengacu pada skala prioritas. Tidak berpikir macam-macam tentang hal yang tidak berguna. Karena kita sadar betul bahwa memikirkan hal yang tidak berguna akan menguras pikiran saja. Hemat berpikir bukan berarti malas berpikir. Saya ulangi, hemat berpikir bukan berarti malas berpikir. Hemat berpikir artinya kita lebih fokus pada upaya bagaimana berpikir tepat sasaran dan memiliki makna atau bermanfaat, khususnya untuk diri sendiri, umumnya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu hemat bicara. Artinya bicara sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Kenapa kok bicara tidak berlebih-lebihan? Karena sangat dimungkinkan ketika kita berlebih-lebihan akan melantur tidak karuan. Bahkan kadang tanpa sengaja kita menggunjing orang. Dan kalau sudah kayak gini, biasanya malah keasikan sampai lupa tujuan. Untuk itu, dalam berbicara kita harus punya pedoman. 1. Apa yang harus kita bicarakan? 2. Apa tujuan pembicaraan itu? 3. Dengan siapa kita bicara? 4. Kapan kita bicara? 5. Seberapa lama kita bicara? Ini hanya sedikit trik untuk membuat konsep pembicaraan agar kita mampu untuk hemat bicara. Yang terakhir yaitu hemat berkeinginan. Kita semua pernah punya keinginan kan? Bahkan seringkali kita mempunyai banyak keinginan yang berupa ujian, gelar, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Setiap kali kita punya keinginan, kita selalu berusaha untuk mewujudkan keinginan itu kan? Walau bagaimanapun caranya. Melihat kenyataan itu, seorang cendekiawan menggoreskan tintanya yang bertuliskan, setiap manusia adalah budak bagi keinginannya. Walau begitu, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai keinginan. Akan tetapi, kita lebih diarahkan untuk memilih keinginan mana yang paling pantas untuk diperjuangkan, yang bisa berdampak positif untuk diri kita dan lingkungan kita. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.